Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Taubah, surat ke-9 ayat ke-11. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kita bacakan, kita doakan kepada Allah buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu saudara kaum muslimin, sidang ibadah salat zuhur yang dirahmati Allah, mengisi waktu pendek kita pada kesempatan kali ini, judul ceramah siang kita adalah persaudaraan. Kata saudara di dalam Al-Quran itu disebut dengan ikhwah. Namun dalam perjalanannya kata ikhwah itu berubah dalam beraneka ragam bentuk. Ada saudara kita memanggil saudaranya laki-laki dengan kalimat akhi. Ada pula yang memanggil saudaranya perempuan dengan kalimat ukhti. Semua itu artinya saudara. Lalu ayat ini menegaskan kepada kita, apakah semua orang yang di dunia ini bisa dijadikan saudara? Apakah seluruh orang yang menyatakan syahadat itu bisa dijadikan saudara? Ternyata ayat ini memberikan semacam klasifikasi yang jelas orang yang bisa dijadikan saudara menurut Islam. Yang pertama, yang bisa engkau jadikan saudaramu itu adalah fa'in tabu, mereka yang mau bertaubat. Kita selaku hamba Allah adalah manusia yang lemah, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, penuh dengan dosa dan noda. Apakah dosa itu kepada Sang Khalik Allah? Apakah kesalahan itu kepada sesama manusia? Kita disuruh untuk bertaubat. Kalau salahnya kepada manusia, diakhiri dengan bermaaf-maafan. Kalau salahnya kepada Allah, diawali dengan bertaubat kepadanya. Kalau ada orang mengaku sampai hari ini dia tidak pernah salah, dia tidak pernah berdosa, dan dia tidak pernah berdusta, berarti bapak dapat teman tidak dari jenis manusia. Selagi dia manusia, dia pasti salah. Selagi dia manusia, dia pasti lupa. Al-khata'un, sifat manusia. Jadi kalau ada yang sudah bilang tidak pernah lupa, tidak pernah salah, tidak pernah berbohong, berarti derajatnya sudah berubah, tidak manusia lagi. Yang gituan adalah malaikat. Tetapi selagi dia manusia, berbaur dengan kita, dia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Bila dia bertaubat dari kesalahannya, terima dia sebagai saudara kita. Sekalipun hitam masa lalunya, ketika dia sudah bertaubat, dia saudara kita. Kalaupun salah, dia jangan diungkit masa lalunya. Ingat, dia sudah bertaubat, dia saudara kita. Yang kedua, yang akan jadi saudaramu itu adalah wa aqamus shalah,
mereka yang mau mendirikan solat. Kenapa solat menjadi indikator sebuah persaudaraan? Kita tahu Bapak dan Saudara bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah solat itu cukup banyak. Bapak dan Saudara hari ini yang berada di masjid ini, tidak semuanya saling kenal dan mengenal. Tetapi selesai solat, tanpa rasa malu, tanpa rasa ego, kita saling mengulurkan tangan. Tandanya kita mengatakan silaturahim. Tidak pernah ditanya kampungnya di mana, sukunya apa, dari mana asalnya. Yang jelas setelah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ulurkan tangan. Kita tidak tahu Bapak entah dari mana. Kenapa? Solat mempererat nilai-nilai persaudaraan. Yang kedua, ada nilai pahala besar bagi saudara-saudara kita yang mau solat. Kalau dia wafat, dia saudara kita, jelas Islamnya, kita antarkan dia ke kuburannya, kita solatkan dia, kita antarkan dia ke kuburannya. Orang yang melakukan itu Allah beri pahala qiratani uhudain, sebesar 2 buah bukit Uhud. Sarannya apa? Solat. Kalau dia tidak solat, hukumnya jelas. Kalau dia tidak pernah solat dalam hidupnya, Taubah 84, kita dilarang menyolatkannya. Yang ketiga, yang bisa dijadikan saudara kita itu adalah menurut ayat ini, wa atauz zakat, mereka itu mau bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Secara konsep Bapak dan Saudara, beda antara zakat dengan sedekah itu terletak dari sumber hartanya. Kalau zakat adalah hak si fakir, hak si miskin, hak asnaf yang 8 dalam harta kita. Jadi kalau kita memberikan zakat bukan mulia. Kenapa? Karena hak orang itu dalam harta kita. Namun kalau Bapak, Ibu, Saudara pingin jadi orang mulia, punya kita yang kita berikan kepada orang, namanya sedekah. Seandainya ada orang kaya tidak mau bayar zakat, ada orang mampu tidak mau bayar zakat, kira-kira gimana gitu? Perampok Pak, yang punya senapan pergi rampok bank, merampok ATM, merampok miliarder kaya raya, ditodong pakai senjata, ditodong pakai pistol. Tapi kita tidak pernah baca koran kalau perampok itu menodong nenek-nenek tua yang sudah bongkok, pakai tungkat, makan 1 kali sehari. Tidak pernah kita baca koran mendapat info perampok merampok nenek tua, perampok merampok kakek tua, perampok merampok orang fakir miskin. Tidak pernah kita dengar beritanya. Kenapa? Orang rasional menjawab, karena tidak ada yang akan diambilnya. Orang yang tidak bayar zakat berarti dia lebih ganas daripada perampok. Yang dia rampok itu adalah hak fuqara'i wal masakin. Maka fa ikhwanukum fiddin, itulah saudaramu. Siapa mereka? Pertama mau bertaubat, kedua mau mendirikan salat, yang ketiga mau bayar zakat. Wa nufassilul ayati, demikian kami menjelaskan ayat-ayat kami, liqaumi ya'lamun, bagi kaum-kaum yang mau mengetahuinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.